Cara pasang pintu 2 daun beserta kuncinya. Cara mudah dan cara cepat. That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Langkah pertama adalah pintu kita acu dulu seperti biasa, seperti video yang sebelumnya. Kita tegakkan bawah, kita lapik, jadi kita santakkan ke atas. Setelah itu kita bagi tanda di engselnya. Kalau sudah dibagi tanda, kita tumbangkan. Setelah itu tanda tadi diteruskan menggunakan siku, jadi biar lurus ya, biar tepat. Jadi kalau sudah dibagi tanda semua, nanti baru kita pahat. Caranya seperti di video sebelumnya. Jadi bagian atas dan bawah kita pahatnya tepat pada garis, tepat pada tanda. Dan di bagian tengah kita kurangi sedikit, sebab engsel yang jenis dari bajaringan nih, engselnya sudah siap terpasang dari pabrik, dari kilang. Biasanya kalau kita pahatnya langsung tepat, tengahnya nanti tidak ngam, biasa kebesaran nanti pahatnya. Jadi utamakan yang atas dengan yang bawah, nanti tengah menyusul kalau sudah dipasang. Kalau sudah dipahat semua, baru kita tegakkan lagi, disetting untuk pemasangan. Ini sebetulnya pintunya berat ya, tapi kita ada cara, alhamdulillah kita ada trik, jadi bisa memasang sendiri walaupun pintunya berat. Jadi kalau sudah ditegakkan seperti itu, bawah dilapik, kita skru yang bagian atas dulu, kita kunci menggunakan satu skru pun bisa. Kalau atas sudah dikunci, lepas itu menyusul yang bagian bawah, kita kunci dulu, 2 skru pun bisa. Jadi kalau sudah dikunci atas dan bawah, tengah pun belum disekru pun bisa. Setelah itu kita coba dulu, kita tutup seperti apa, bawah ke sangkut atau tidak, atas itu tepat atau tidak. Kalau memang posisinya sudah tepat, baru kita skru semuanya. Di atas 4, bawahnya 4, langsung diceburkan semua skrunya. Setelah itu kita pemasangan daun pintu yang sebelahnya. Ini caranya seperti tadi ya, kita tegakkan dulu, kita acu, kita bagi tanda di bagian engsel, jadi baru ditumbangkan. Ini langsung saya bagi tanda terus dipasang, sebab saya sudah tahu pasti ini 2 daun pintu itu selisihnya lebarnya itu 1 cm, jadi pasti tepat itu sudah ukuran pasti itu. Jadi kita pasang, caranya disekru atas bawah. Selepas itu kita coba dulu, kita tutup. Kalau sudah tepat, kita pasang kunci seperti itu ya kuncinya. Ini kunci model baru, cara melubangnya pun sudah lain, lubangnya pun ada 2 itu, 1 kunci ada 2 lubang. Jadi kita ambil jarak tepat tengah. Jadi contoh misalkan pintu itu tingginya 2 meter, kita ambil tengahnya 1 meter, kita bagi tanda. Untuk membuat lubangnya adalah dari tepi ke tengah itu 6 cm, dan antara jarak lubang yang atas dan bawah itu adalah 10 cm. Itu as tengah dengan as tengah ya, jaraknya 10 cm. Jadi kita tanda dengan penyiku
dari belakang, samping, dan depan. Fungsinya untuk panduan kita membuat lubang. Dan untuk membuat lubangnya kita kena ekstra hati-hati. Pak, ini pintu mahal, kita harus waspada, teliti, konsentrasi biar tepat. Kalau misalkan pintunya itu kayunya kuat, liat ya, jadi kita tidak boleh paksakan terus gerudi sampai berlubang. Jadi sedikit-sedikit baru kita pahat. Kalau dipaksakan biasanya nanti mata gerudinya rusak. Ini alhamdulillah sudah terlubang semua, tidak ada sompek ya, alhamdulillah. Jadi seperti di video sebelumnya, cara melubangnya itu tidak boleh dari dalam saja. Kalau sudah mau tembus keluar, kita menyusul dari sebelah luarnya. Jadi biasanya kalau searah, yang sebelah luarnya nanti akan sompek. Dan untuk membuat lubang lock asnya, kita pahat seperti itu dulu. Pak, posisi daun pintunya yang sebelah tepi atau salamnya itu lain dengan pintu di Indonesia ya. Itu daunnya langsung seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia itu kan ada tutup celah di bagian tengahnya. Ini kalau di sini tidak. Jadi kita pahat seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan kita menggerudi. Jadi menggerudinya biar tepat di tengah. Itu kalau tidak seperti itu tidak bisa, biasanya lagi susah, biasanya rusak jadinya kalau tidak seperti itu. Dan gerakannya menggerudi adalah ke atas ke bawah ya, jangan sampai ke samping. Kalau ke samping biasanya tepinya itu pecah. Pak, yang sebagian tepi itu tinggal belen 3 mm, lebih kurang 5 mm lah. Jadi kalau kita tidak hati-hati biasanya pecah itu sebelah tepi. Kalau pintu murah tidak apa-apa, ini pintu mahal kena konsentrasi betul-betul. Dan ini alhamdulillah 2 lubang sudah, kita coba kita pasang. Dan perlu diingat itu ada tandanya ya, jadi lock asnya itu dia biasanya ada tulisan up, jadi jangan sampai terbalik. Pak, kalau terbalik nanti kunci tidak bisa dipasang, handlenya itu tidak sesuai dengan lubang skrunya. Jadi yang bagian ada tulisan up itu posisi kena ikut panahnya ke atas, itu kita perhatikan. Dan ini lock asnya dua-duanya pun sudah bisa dipasang, kita skru. Ini pun nyekrunya kena hati-hati, sebab daun pintunya yang sebelah tepi seperti itu. Biasanya kalau tak hati-hati senget. Setelah terpasang lock asnya, kita pasang handlenya. Dan perlu diingat lagi, handlenya ini ada lubang skrunya, yang ada lubang skrunya kena dari dalam. Nah, kalau dari luar itu mudah untuk dibuka ya. Kalau keamanannya atau safety-nya kurang, nanti mudah untuk dicuri nanti. Kalau orang mau masuk pun bisa diakal lagi itu. Jadi yang bagian ada lubang skrunya kena dari dalam seperti ini. Kita coba dulu ya seperti itu. Jadi posisi kalau kunci dikunci, biasa anak kunci ada yang tak bisa dicabut kalau dikunci. Jadi kita perlu perhatikan posisi terkunci dengan tidak terkunci, anak kunci harus bisa dicabut. Setelah pemasangan kunci sempurna, kita coba dulu ditutup. Jadi untuk membuat posisi tepat lubang kunci yang sebelahnya, jadi kita bagi tanda, kita pahat. Nanti kita coba dulu seperti apa
jadi kena pelan-pelan, konsentrasi. Pak, ini lebih sulit daripada pintu yang 1 daun. Lagipun ini pintu cantik, pintu mahal, kena ekstra hati-hati. Yang penting hasilnya memuaskan. Untuk membuat lubangnya yang bagian tengah, untuk bagian posisi kunci tertutup itu kalau sudah dipasang plat besinya bisa. Jadi kita pahat bagi tepat dulu, nanti kalau sudah tepat baru kita dalamkan lubang yang untuk lock asnya tuh. Kena ekstra hati-hati, pelan-pelan tidak apa-apa, yang penting langsung tepat daripada banyak mengulang. Jadi kena hati-hati. Untuk pintu 2 daun seperti ini, rahasia pemasangannya sebetulnya mudah ya, dan perlu diingat 2 daun pintu ini lebarnya dengan lebar frame bagian dalam itu kalau selisihnya 1 cm itu pasti tepat. Nanti kita tidak merubah-rubah, tidak memasah ya tebingnya, itu pasti tepat. Mungkin kalau sebelum dipasang nampaknya seperti kekecilan ya 2 daun pintu, tapi kalau selisih 1 cm itu nanti kalau sudah dipasang itu pasti tepat itu. Tengah celahnya biasanya 3 mm dan tepi pun bahasanya ngam rata dengan tebalnya engsel, itu pasti tepat. Ini bukan bermaksud menggurui, tidak, ini berdasarkan pengalaman kita. Alhamdulillah sebab selalu sudah biasa membuat, jadi sedikit-sedikit kita ada pengalaman, jadi tahu caranya, tahu triknya. Jadi kita belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, dan terus berusaha untuk merubah lebih baik. Kita jadikan motivasi untuk lebih giat dalam belajar. Kalau sudah lubang lock asnya siap, kita coba dulu, kita coba ditutup. Kalau sudah dicoba ditutup, kita cek lagi skrunya itu sudah kuat apa betul. Seperti itu kita cek semuanya. Kalau skru sudah dikuatkan, yang daun pintu yang untuk lock asnya itu kalau kurang dalam kita dalamkan lagi. Jadi posisi kalau terkunci harus posisi habis ya lock asnya, sebab yang itu panjang lock asnya, dia lebih kurang 1 inci tuh. Nah, kita coba dulu boleh habis tak dipusing.